Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Zelanus mengerti duel ini bukan duel yang bisa dengan mudah dia menangkan. Tapi meskipun begitu, Zelanus tetap optimis kalau dia nggak akan kalah melawan putranya. Zelanus menolak pemikiran kalau Zekion bisa mengalahkannya. Dan Zelanus berspekulasi ada kemungkinan Zekion juga nggak bisa bertahan lama dengan kekuatan barunya itu. Maka dari itu Zelanus mulai memainkan trik liciknya, yaitu bertarung santai tanpa mengeluarkan magic tools yang besar, sehingga musuh akan lelah duluan karena mereka menanggung beban dari kekuatan yang besar begitu lama. Dengan begitu Zelanus yakin duel ini akan dia menangkan. Setelah itu Zelanus pun kembali menyerang Zekion dengan pukulan dan tendangan yang sangat monoton. Sementara itu Zekion juga merespon dengan tenang. Dia menangkis semua serangan bapaknya itu. Keduanya cuma saling jual beli pukulan dan tendangan tanpa menggunakan serangan besar yang menguras magic tools. Zelanus sudah belajar dari kesalahannya, maka dari itu dia nggak akan menggunakan Virus Devastator atau teknik yang lain sebelum musuhnya benar-benar lemah dan tak berdaya. Sesekali saat ada celah, Zelanus juga hendak memotong tubuh Zekion. Melihat hal itu, Zekion menggunakan kekuatan barunya yaitu Kuzua. Seketika itu juga sepasang sayap Zekion bergetar dengan kecepatan gak logis, sehingga dapat menghancurkan ikatan molekul semua materi dan menerbangkan segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Dan di situ sepasang sayap Zekion berhasil mementalkan serangan Zelanus. Sonok saja kejadian ini membuat Zelanus geleng-geleng kepala. Dia nggak bisa mempercayai apa yang telah dilakukan Zekion. Saat Zelanus termenung memikirkan hal ini, Zekion mengumpulkan energi di kepalan tangannya dan dia melancarkan tinjunya. Serangan tiba-tiba itu tentu saja membuat Zelanus kaget. Dia nggak sempat menangkis serangan tersebut. Maka dari itu dia refleks menghindari tinju Zekion. Dan hasilnya serangan Zekion hanya menyerempet kerangka tubuh Zelanus. Zelanus berkata, "Baga, seranganmu itu hanya akan memperpendek umurmu. Asal kau tahu, trik murahan seperti itu tidak akan bisa melukaiku." Ucapan Zelanus tiba-tiba berhenti karena dia merasakan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Zelanus yang heran, dia pun mengambil jarak dan dia bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku?" Zekion pun menjelaskan kalau itu adalah teknik yang bernama Void First Veldora Style Killing Art. Jadi ada alasan kenapa Zelanus yang sudah menghindar dari tinju Zekion tapi masih merasakan dampaknya. Itu karena tinju Zekion dilapisi oleh energi destruktif dari Trundle atau Nihility Collapse, dan Zekion mampu mengirimkan energi itu. Jadi meskipun menyerempet saja dan gak menghancurkan kerangka luar Zelanus, energi destruktif tersebut pasti tersalurkan asalkan Zekion sudah bersentuhan dengan tubuh si target saat melancarkan tinjunya. Zelanus saat ini terus menjerit kesakitan, matanya mulai memerah dan emosi memenuhi jiwanya. Menghadapi kenyataan yang sulit dipercaya ini, Zelanus diliputi oleh kemarahan. Dan di situ Zekion berkata, "Kau terlalu emosional. Apakah kau masih pemula di medan tempur, ha?" Setelah mengatakan itu, Zekion mulai menebar terornya. Dia menyerang Zelanus dengan tinju-tinjunya, yang dimana tinju itu memiliki kekuatan yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan dunia.
Kecepatan tinju Zegion juga sangat cepat, melebihi kecepatan Dewa Abito. Karena kini Trunul sudah beredar di dalam tubuhnya. Di satu sisi, ketakutan semakin menjadi-jadi dalam diri Zelanus. Dengan paniknya, dia berusaha menangkis serangan Zegion. Mereka berdua sama-sama cepat dan saling jual beli serangan. Tinju demi tinju beralih ke tendangan demi tendangan, dan pada akhirnya keseimbangan Zelanus mulai goyah. Dia terlempar jauh dari duel fisik itu. Namun tidak hanya sampai di situ, Zegion langsung menghampiri Zelanus lagi, dan Zegion tidak memberi nafas lawannya. Dia memukul lagi, menendang lagi, dan Zelanus terlempar lagi. Duar! Tubuh Zelanus menabrak dinding labirin hingga menimbulkan lubang yang sangat besar. Penyiksaan belum berakhir. Zegion mengulangi serangan seperti itu terus-menerus, lalu membanting Zelanus tanpa belas kasihan berkali-kali. Ini bukan lagi duel, tapi kekerasan sepihak pada lawan yang tak berdaya. Zegion begitu mengerikan. Dia sudah seperti raja penghancur dalam duel tersebut. Zelanus memang kuat, tapi kali ini, maaf, dia bukan tandingan seorang Zegion. Penyiksaan Zegion yang tanpa henti membuat Zelanus sudah nggak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Di satu sisi, kesadaran Zelanus mulai pudar dan dia tidak dapat mencerna apa yang telah terjadi. Dan dengan menyedihkan, Zelanus berteriak, "Tolong, hentikan!" Mendengar jeritan itu, Zegion pun berhenti. Gua! Di situ, Zelanus langsung muntah darah tanpa henti. Kerangka luarnya hancur dan terkoyak. Seluruh anggota tubuhnya benar-benar tercabik-cabik. Sementara itu, Zegion terus menatap Zelanus dengan dinginnya. Meskipun saat ini Zegion telah berhenti menebar terornya, tapi bukan berarti dia kasihan dan ragu-ragu untuk menghabisi nyawa bapaknya sendiri. Bagi Zegion, ini adalah takdir yang harus dirasakan Zelanus. Karena Zelanus tidak pernah melindungi Zegion dan Abito, sehingga membuat mereka harus melarikan diri ke dunia kardinal. Zegion tahu serangannya memang telah menyakiti Zelanus, tapi itu bukanlah luka yang mematikan, sehingga jika dibiarkan, Zelanus bisa pulih kembali. Karena nggak mau musuhnya sehat bukan lagi, Zegion memutuskan untuk melenyapkan bapaknya saat itu juga. Dan di situ dia bersiap melepaskan Dimensional Storm. Itu adalah sebuah kekuatan yang bisa membuat semua keberadaan langsung menjadi debu dan lenyap. Ketika melihat bahaya di depan matanya, Zelanus sudah tahu kalau dia nggak bakal bisa menahan serangan tersebut. Dan di situ Zelanus pun berteriak, "Jodoh mati!" Mendengar ini, Zegion tidak bergeming. Zegion berkata, "Jangan harap aku akan mengampuni hidupmu." Dan Zelanus pun menjawab, "Tidak anakku, kaulah yang menang. Aku bangga padamu. Aku menerima kekalahanku dan aku mempercayakan skill ultimateku padamu." Bagi Zelanus, setidaknya kali ini tepat kematiannya. Dia ingin menjadi seorang ayah yang dapat memberikan masa depan yang cerah untuk anaknya. Ini seperti upacara penobatan Dewa Pencipta yang baru. Mendengar itu, Zegion berkata, "Omong kosong, hidupku hanya untuk Dewa Rimuru sama. Aku tidak punya niat untuk naik tata dan ambisimu akan hancur di sini, Zelanus." Zegion menanggapi dengan acuh tak acuh, tapi Zelanus malah tertawa bahagia. Zelanus berkata, "Wahahaha, aku tidak peduli. Jalanilah hidupmu sesuai keinginanmu, anakku. Aku puas. Keinginanku untuk melampaui orang tuaku mungkin tidak terkabul, tetapi kau telah melambaiku dan keinginanku telah terkabul." Itulah kata-kata terakhir dari Dewa Serangga Zelanus. Dan setelah itu dia pun meningsoi Bre. Zelanus yang telah mempertahankan vitalitasnya melalui kekuatan otoritasnya, mengakhiri warisan, keinginan, dan cita-citanya, seolah-olah ingin mematahkan kutukan dengan tangannya sendiri. Meski kematian tidak menghapus dosa yang telah diperbuat Zelanus, tapi Zegion memaafkan bapak durhakannya itu. Di saat itu Zegion hanya meratapi kepergian bapaknya dengan tatapan kosong. Dan dia bergumam, "Dasar bodoh. Semoga kau dapat beristirahat dengan tenang, utusan." Lalu setelah itu Abito yang khawatir langsung memeluk Zegion. Dengan demikian rantai karma antara ayah dan anak telah terputus dengan rapi. Sementara itu di ruang kontrol, semua orang terdiam 1000 bahasa melihat duel tersebut. Gerudo yang baru sadar dari pingsannya hanya bisa tertegun. Gabiru mulutnya masih terbuka dan bengong terus Bre. Gobuta dan Rangga ketakutan. Sedangkan Ramirez berkata, "Zegion sangat menakutkan."
Mendengar itu, Benimaru juga menelan ludah sambil menganggukkan kepalanya. Dan dia menjawab, setidaknya menurutku, saat ini kita tidak bisa mengalahkan Zegion. Suara dalam hati Benimaru bergumam, sebenarnya Zegion itu apa? Bagaimana dia bisa begitu tenang menggunakan kekuatan besar itu? Benimaru heran karena saat dia menggunakan Trunul, dia tidak dapat menahan efek kekuatan tersebut. Tapi sebaliknya, Zegion malah baik-baik saja dan enjoy aja bre. Sudah menjadi fakta umum bahwa kemampuan bertarung Zegion luar biasa. Tapi itu tidak menjelaskan betapa tidak realistisnya duel saat ini. Karena ya gimana ya bre, yang dilawan itu King of Injector loh. Waktu duel Zelanus dan Zegion berlangsung, semua orang berharap ada keajaiban. Tapi setelah duel itu selesai, kemenangan Zegion bukan lagi dianggap sebuah keajaiban. Tapi itu adalah kemenangan sepihak dan terlihat lebih seperti penyiksaan pada musuh yang lemah. Kemenangan duel ini bukannya membuat Ramirez dan kawan-kawan bahagia, namun mereka malah merasa ketakutan dengan sosok mengerikan Zegion. Kejadian tersebut membuat Benimaru mulai mempertanyakan apakah dia layak menyandang jabatan sebagai panglima tertinggi yang dipercaya Rimuru Sama padanya. Di saat bersamaan, operator labirin juga terdiam 1000 bahasa saat mengetahui EP Zegion. Dan tertera di sana, Zegion memiliki EP sebesar 68 juta. Kami akan kembali.